Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Martadavia dengan NIM 203430008 akan mempresentasikan hasil dari resume yang telah saya bikin mengenai teori bahasa dan otomata serta hierarki bahasa Chomsky. Pengertian bahasa. Bahasa di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa bisa juga disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Pengertian otomata. Otomata merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state, di mana state menyatakan informasi mengenai input. Otomata juga dianggap sebagai mesin otomatis, bukan mesin fisik, yang merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output, serta terdiri dari sejumlah berhingga state. Hubungan bahasa dan otomata. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Misalnya, kita memiliki sebuah mesin sederhana yang menerima input, yang menerima input kata dalam bahasa Indonesia. Hierarki Chomsky. Tata bahasa atau grammar yang bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Penggolongan tersebut dapat kita lihat di tabel berikut ini. Ada regular, bebas konteks, konteks sensitif, dan unstructured. Hierarki Chomsky, simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf besar seperti A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak bisa diturunkan dan ditandai dengan huruf kecil seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Tata bahasa regular. Simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di posisi paling kanan. Misalnya example seperti ini. A besar diturunkan B kecil dapat diterima, dapat diakses. A besar diturunkan menjadi B kecil, C besar dapat juga diterima. A besar ditukar menjadi B besar, C kecil ditolak karena simbol variabel pada sebelah kanan harus berada posisi paling kanan. Tata bahasa konteks. Simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Contohnya, A besar diturunkan menjadi B besar, C kecil, D besar dapat diterima. A besar diturunkan menjadi A besar, A besar, A besar dapat diterima. A kecil diturunkan menjadi B kecil ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. A besar, B besar diturunkan menjadi C kecil ditolak karena simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Tata bahasa konteks sensitif. Simbol pada sebelah kiri harus minimal ada sebuah simbol variabel. Jumlah simbol pada ruas sebelah kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol pada ruas kanan. Example, A besar, B besar diturunkan dengan C besar, D besar dapat diterima. A besar, B besar, C besar diturunkan menjadi D besar, E besar ditolak karena jumlah simbol pada ruas sebelah kiri lebih banyak dari jumlah simbol pada ruas kanan. A besar, B kecil diturunkan menjadi C kecil, D besar, E kecil dapat diterima. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.